Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister, balik lagi di channel YouTube gue, Giorgio. Oke brother and sister, jadi kali ini gue pengen ngebahas beberapa tips tentang kriteria pasangan yang harus kalian lihat pada saat kalian ingin melakukan ta'aruf atau sedang melakukan ta'aruf. Sebenarnya kriteria ini mungkin banyak orang pun juga tahu, karena ini sesuai syariat atau tuntunan yang memang harus kita lakukan di saat kita mencari pasangan. Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah agamanya, kedua adalah fisik, yang ketiga adalah keturunan atau nasab, dan yang terakhir adalah hartanya. Nah, tapi dari keempat kriteria ini, kita nggak harus berpatokan agamanya dulu gitu loh, terus baru yang lainnya. Nggak berpatokan seperti itu nggak masalah. Kalian mau lihat dari fisiknya dulu, abis itu agamanya dulu, boleh. Kalian mau lihat dari keturunannya siapa dulu, abis itu agamanya, boleh. Tapi memang dianjurkan melihat dari agamanya dahulu gitu loh. Nah, jadi langsung aja kita bahas. Poin pertama adalah agamanya. Nah, kenapa harus agamanya kalian lihat? Nah, siapa sih yang nggak pengen punya suami atau istri yang agamanya bagus? Siapa sih yang nggak mau punya suami yang bisa ngebimbing ke jalan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya dan untuk si istrinya gitu loh. Pasti pengen dong punya suami yang seperti itu. Dan juga pasti kebalikannya, siapa sih yang nggak pengen punya istri yang agamanya baik, yang bisa mengajarkan agama untuk anak-anaknya. Karena kan istri nanti kan ini ngajarin anak gitu loh. Kalau istrinya agamanya baik, pasti anak-anaknya insya Allah akan terdidik dengan baik untuk agamanya gitu loh. Nah, pasti kalian pengen dong punya pasangan seperti itu. Nah, tapi nggak dipungkiri, agama pun juga nggak cukup. Kenapa? Karena agama itu juga harus kita lihat dari akhlaknya juga. Karena ada beberapa pengalaman yang pernah gue cerita ke gue, agamanya bagus, tapi akhlaknya kurang gitu loh. Dalam artian kurang bagus. Di sini kurang bagusnya adalah si pasangannya ini agak sedikit pelit sama sama pasangannya. Nah, padahal istilahnya yang dipelitin itu, yang dibutuhkan itu bukan hal yang sekunder, tapi hal yang premier, memang kebutuhan yang harus dibeli, tapi kadang-kadang si pasangan ini terlalu pelit gitu loh. Terus yang terlalu emosian banget, yang marah gitu loh, kadang-kadang sedikit salah ngomong sedikit emosi. Nah, itu juga akan menjadi masalah ketika saat kalian menikah nanti gitu loh. Jadi yang memang harus kalian lihat adalah agamanya dan akhlaknya. Nah, itu yang menjadi pengalaman gue adalah, gue juga seperti itu melihat waktu itu istri gue agamanya bagus. Nah, gue ngelihat sejauh ini istri gue mulai dari pendidikannya pesantren, terus abis itu sholat 5 waktunya nggak tinggal, ngajinya pun insya Allah alhamdulillah lancar, terus juga dari akhlaknya pun gue ngelihat dari di saat dia memperlakukan orang tuanya gitu loh. Gue ngelihat waktu itu istri gue kelihatan banget gitu sayang sama bokap nyokapnya. Gue bisa ngeliat dia tuh bener-bener yang care banget sama bokap nyokapnya. Jadi waktu itu gue sempat main ke rumahnya dia waktu masih proses ta'aruf. Gue ngeliat dia bener-bener kayak nurut banget sama orang tuanya ngomongnya apa dia langsung lakukan, dia langsung kerjakan. Gue di situ ngeliat ya suatu saat nanti ya apa yang dia lakukan itu akan berpindah untuk gue di saat gue udah sah menjadi suaminya gitu loh. Karena kan kalau perempuan itu setelah dinikahi itu hak dan kewajibannya itu adalah jatuh pada suaminya gitu loh. Tapi kalau seorang laki-laki mau sampai kapanpun tetap milik ibunya gitu loh. Nah, gue berpikir di saat itu istri gue tuh iya sangat sayang banget sama orang tuanya, dan gue berpikir di situ di saat gue nikah nanti pasti dia bakal nge-treat gue atau menyayangi gue seperti dia menyayangi orang tuanya gitu loh.
Dan alhamdulillah memang benar gitu loh, setelah gue menikah seperti ini sampai sejauh ini, istri gue nggak pernah ada ngebantah apa yang gue larang, apa yang gue mau selalu dilakukan. Ya dalam artian yang dilakukan hal-hal yang baik ya gitu loh. Kalau hal yang negatif ya dia juga nggak mau gitu loh. Dan gue yakin itu pasti dia juga nggak akan mau untuk lakukan. Nah itu gue merasa oh iya memang benar gitu loh. Akhlak itu memang juga harus kita lihat, bukan hanya sekedar agamanya aja gitu loh. Dan gue ngerasa ya dia benar-benar bisa nge-treat gue seperti dia melayani dulu kepada kedua orang tuanya gitu loh. Nah, dan itu memang harus kalian lihat juga gitu. Nah, kalau untuk perempuan mungkin kalian bisa lihat ketika si laki-laki ini juga sayang nggak sama orang tuanya gitu loh. Kalau misalnya sama orang tuanya sayang, terutama sama ibunya dia sayang, pasti ke istri pun insya Allah dia akan sayang gitu loh. Karena kalian bisa lihat dari kesehariannya aja gitu loh, keseharian dia sama orang tuanya lah seperti apa gitu loh. Kalau memang seharian sama orang tuanya dia sangat bagus, di sama saudara-saudaranya sama adiknya dia bagus, perilakunya baik, insya Allah di saat menikah akhlaknya baik gitu loh. Dan sejauh ini ya, waktu gue itu ngelihat istri gue ya sejauh itu, dan sejauh ini juga lah yang dia lakukan ke gue itu ya sesuai dengan apa yang gue lihat waktu itu pada saat gue ta'aruf, pada saat gue sering main ke rumahnya dia, melihat dia seperti apa gitu loh. Nah lanjut yang kedua adalah fisiknya. Nah fisik itu juga sebenarnya penting karena fisik itu juga adalah gini loh, kalau kalian punya sesuatu barang yang udah bagus, kalian pasti nggak mau dong ngelihat barang yang lain gitu loh. Nah sama, kalau kalian udah punya istri yang menurut kalian cakep, yang cantik, atau pasangan kalian yang ganteng, yang pokoknya yang bener-bener memang yang kalian idam-idamkan gitu loh, pasti nggak ada tuh kepikiran kalian pengen nyari lagi yang lebih cakep gitu loh. Walaupun mungkin yang namanya godain itu pasti ada gitu loh, tapi ya nggak dipungkirin gitu loh, pasti semua orang itu pasti pengen punya pendamping yang seperti tadi gue bilang gitu loh, yang ganteng, yang cakep, yang cantik. Nah boleh kalian ngeliat dari situ pun juga nggak masalah kalau misalnya kalian mau jadikan fisik itu yang nomor satu dulu kemudian agamanya gitu loh. Nah tapi di sini kalau kalian jadikan fisik itu sebagai nomor satu sebenarnya nggak jadi masalah, cuman yang jadi masalah adalah setelah itu kalian harus lihat agamanya dulu. Jangan sampai kalian melihat fisik, setelah fisiknya kalian suka, terus tapi agamanya nggak bagus. Ya buat apa gitu loh, agamanya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus. Kalian cuman ngeliat fisiknya doang, tapi kalian stres sama tingkah lakunya, sama kelakuannya, sama cara dia beribadah. Pasti kalian akan stres gitu. Aduh punya pasangan kok kayak begini banget agamanya, kok begini banget akhlaknya gitu loh. Ya buat apa kalian cuman liatin fisiknya doang gitu loh, tapi kalian nggak merasa bahagia gitu loh. Untuk apa gitu. Makanya kalian kalau memang mau setelah lihat dari fisiknya, gue anjurin lihat dulu akhlak dan akhlak dan agamanya gitu loh. Karena supaya kalian juga nggak merasa ya kalian cuman suka tuh hanya dari fisik. Tapi kalau fisik ya gue ngerasa kayaknya ya udah setahun 2 tahun lagi lu juga tua gitu kan. Nah jadi kalian harus lihat dari situ juga, jangan kalian cuma melihat dari fisiknya aja gitu loh. Nah karena juga kalau kalian lihat dari agamanya, kalian nggak lihat dari fisiknya juga sebenarnya banyak juga perkara ya. Kok saya ngeliat istri saya kayaknya, atau lihat suami saya kok kayaknya saya nggak srek ya lama-lama ya karena dari fisiknya. Ada yang seperti itu loh, jangan salah, ada yang seperti itu. Jadi dia lihat dari agamanya dulu, terus dia lihat fisiknya, ternyata kok saya nggak ini ya, nggak ada hasrat yang gimana sama suami saya atau sama istri saya tentang fisiknya dia gitu loh. Nah makanya kalau kalian pun lihat dari agamanya, setelah kalian mau dilihat dari fisiknya, kalian juga memang harus lihat fisiknya juga, memang harus gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau dibilang mana yang harus penting duluan, ya cuman kalian yang tahu dari keempat kriteria tersebut. Apa kalian mau lihat dari fisiknya dulu kayak, apa kalian mau lihat dari agamanya dulu, itu hanya kalian yang tahu apa sih yang kalian ingin cari gitu loh. Nah terus lanjut yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah di saat kalian memilih nasab atau keturunan. Ini juga penting sama. Jadi sebenarnya kalau dibilang mana yang penting, empat-empatnya sih sebenarnya penting gitu loh. Tergantung kalian mau ngurutin dari mana. Tapi kalau bisa empat-empatnya itu kalian dapetin apa yang memang kalian butuhkan gitu loh. Nah, yang keempat ini adalah yang ketiga ini, sorry. Yang ketiga ini adalah tadi nasabnya. Nasab itu penting karena apa? Kalau misalnya dia dari keturunan keluarga baik-baik, keluarga yang terpendidik, keluarga yang taat beragama, insya Allah dia pun juga akan seperti itu. Karena kita bisa lihat dari cetakan orang tuanya. Kalau orang tuanya baik-baik, beragama, terpandang, insya Allah keturunannya ya walaupun gak akan sama persis ya, mungkin bisa jauh lebih baik anaknya, atau mungkin anaknya gak terlalu lebih baik dari ibunya atau dari orang tuanya, tapi seenggaknya ada basic-basic yang diajarkan oleh orang tuanya terhadap si pasangan yang kalian ingin ta'arufkan ini gitu loh. Kalian bisa lihat dari situ gitu loh. Walaupun juga gue gak mau bersuuzon, ada juga orang yang mungkin ya keluarganya yang agamanya biasa-biasa aja, terus yang mungkin pendidikannya yang keluarganya ayah ibunya biasa-biasa aja, cuman karena anaknya ini berpotensi mencari agama itu lebih dominan daripada ayah ibunya, ya bisa jadi anaknya itu lebih agamanya lebih baik dari orang tuanya, pendidikannya lebih baik dari orang tuanya gitu loh. Ada juga yang seperti itu, karena temen gue juga ada yang orang tuanya agamanya biasa aja, terus ya teman gue ini ya agamanya ngajinya bagus, sholatnya nggak tinggal gitu loh, yang bener-bener ya istilahnya bagus gitu. Nah tapi orang tuanya yang biasa aja ada yang seperti itu gitu loh. Nah makanya kalian bisa lihat lagi gitu loh. Kalian harus benar-benar lihat gimana nasabnya atau segala macam gitu loh. Keturunannya seperti apa. Nah itu yang harus kalian lihat. Dan yang terakhir adalah keempat, hartanya. Kenapa kalau gue bilang hartanya kalian juga harus bisa lihat? Ya karena gini, ada orang yang minder ketika punya pasangan yang status sosialnya itu di atas gitu loh. Apalagi yang laki-laki yang punya calon pasangan perempuan yang status sosialnya itu tinggi gitu loh. Status sosial dalam artian dia lebih mapan, dia lebih pintar, dia lebih lebih kaya gitu loh. Biasanya laki-laki itu agak sedikit minder gitu loh. Minder karena apa? Ya karena mungkin si perempuan ini biasa hidup enak, biasa diberikan fasilitas. Nah, ketika menikah sama laki-laki yang mungkin pendapatannya pas-pasan, atau misalnya pendapatannya sederhana, atau ya hanya cukup gitu loh, atau misalnya ya tidak 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 sama lah status sosialnya gitu loh. Nah mungkin si laki-laki ini akan minder gitu loh. Minder dalam artian aduh, bisa nggak ya saya menghidupi dia seperti seperti dia dihidupi oleh orang tuanya gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya ada dari perempuan juga yang mungkin ada yang agamanya nggak bagus, tiba-tiba menikah biasa hidup enak karena yang harta melimpah, atau misalnya diberikan fasilitas sama orang tuanya, tiba-tiba menikah sama laki-laki yang biasa aja, terus tiba-tiba ya banyak ngeluh lah istilahnya. Saya pengen ini nggak boleh, saya pengen itu nggak dibeliin. Ya ada yang seperti itu gitu loh. Nah tapi ada juga yang mungkin si perempuan ini karena agamanya bagus gitu loh. Oh ya udah, saya siap kok walaupun saya istilahnya status sosialnya atau hartanya itu di bawah saya misalnya gitu. Nggak masalah, yang penting akhlaknya bagus, agamanya bagus, fisiknya saya suka gitu loh, nasabnya bagus. Oh ya udah nggak masalah, saya siap kok untuk hidup susah senang sama dia. Ada juga yang seperti itu. Nah jadi memang benar-benar harus kalian lihat dari 4 kriteria tersebut gitu loh. Nah karena juga ada yang mungkin kalau misalnya si laki-lakinya yang kaya, perempuannya yang istilahnya sederhana, itu masih oke ya gitu loh. Karena mungkin yang perempuannya ini masih bisa diajak biasa, karena kalau perempuan itu kan
ya namanya perempuan biasa lebih disayang sama orang tua, lebih dimanja gitu loh. Nah, kalau perempuan itu kan mungkin di saat diajak hidup lebih enak, mungkin lebih gampang ininya ya, lebih gampang beradaptasi. Cuman kalau perempuan yang mungkin biasa hidup enak terus tiba-tiba harus ngerasain susah, ya ada, gue yakin pun itu ada pasti. Cuman maksudnya pasti ada sedikit beberapa yang ngeluh lah pasti gitu loh. Ya tapi ya gue nggak mau susun. Ya intinya dari semua yang gue omongin ini, kalian harus benar-benar ngeliatin apa yang memang kalian cari untuk pasangan kalian. Intinya sih itu aja. Nah, kalau dari pengalaman gue di saat gue memilih fisik, tadi kan gue sempet yang bahas agama. Kalau untuk fisik, waktu itu begitu gue liat istri gue, oh ya udah fisiknya gue suka. Gue memang cari yang seperti ini sesuai kriteria gue. Oke, dari agama udah dapet, dari akhlaknya udah dapet, dari fisiknya pun gue ngerasa serak. Oh ya udah, nggak ada yang gue cari lagi, fisiknya udah oke. Gue lihat waktu itu dari nasabnya. Nah, waktu gue main ke rumahnya, nasabnya keturunannya memang istri gue itu adalah orang yang agamanya bagus, orang yang pendidikannya bagus, dan di situ gue ngerasa, wah ini udah untuk nasab, gue udah gak ada masalah. Keluarganya, agamanya bagus, dari mungkin bukan dari orang tuanya, dari kakeknya pun juga agamanya udah terdidik bagus gitu loh. Terus memang ini keluarga pelajar semua, orang tuanya dosen, ibunya kepala sekolah. Jadi kalau untuk pendidikan gue juga ngerasa untuk ngedidik anak gue pun juga dari agama dan pendidikan gue yakin ini bagus gitu loh. Dan yang terakhir adalah gue lihat dari hartanya. Dari hartanya pun kalau dibilang nggak jauh-jauh dari gue, sama gitu loh. Dalam artian masih statusnya yang tingkatannya sama. Jadi istilahnya gue bisa masuk ke lingkungan dia pun juga bisa masuk ke lingkungan gue gitu loh. Jadi nggak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Ya udah, mulai dari situ akhirnya gue memutuskan untuk lanjut ke pernikahan gitu loh. Nah, jadi ya gue nggak bisa ngasih patokan kalian harus mana yang harus kalian lakukan duluan dari keempat kriteria tersebut gitu loh. Cuman ya dari keempat kriteria tersebut ya memang harus kalian benar-benar teliti, kalian benar-benar lihat. Ya intinya balik lagi ke diri kalian untuk kalian memilih pasangan seperti apa. Dan yang jelas kalian bisa lihat dari 4 kriteria tersebut. Terus yaudah, mungkin itu aja yang pengen gue sampein buat sharing juga sih sebenarnya gimana waktu itu gue milih pasangan dalam hidup gue, memilih istri gue kayak gimana. Ya itulah proses yang gue lakukan dan memang itu yang harus kalian lihat gitu loh. Nah itu aja. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau misalnya ada komen atau ada masukan buat gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya. Kalau kalian ingin DM langsung, nanya langsung, boleh. Ada Instagram gue juga di situ. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Kesalahan itu sepenuhnya adalah milik gue seorang. Dan kebenaran itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan semoga video ini bermanfaat. Sehat-sehat di rumah. Semangat untuk bekerja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang